Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sejarah tentang Kerajaan Blambangan, Cikal Bakal Kabupaten Banyuwangi. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita masuk ke ceritanya. Kerajaan Blambangan adalah cikal bakal munculnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Kebesaran daerah di ujung timur Pulau Jawa ini identik dengan keemasan masa Kerajaan Majapahit. Sayangnya, sejumlah patilasan yang membuktikan kebesaran Blambangan sudah musnah. Hanya beberapa yang tersisa. Itu pun kondisinya cukup memprihatinkan. Tidak ada sumber otentik terkait Kerajaan Blambangan. Bahkan hampir seluruh budayawan asing Banyuwangi menyaksikan adanya kerajaan ini. Sejumlah tokoh di dalamnya pun dianggap fiktif atau sekedar cerita fiksi. Namun, bagi komunitas Jawa, Blambangan diyakini benar-benar ada, termasuk raja dan serangkaian tokoh di dalamnya. Selain didasarkan petilasan yang tersisa, suku Jawa cukup kental mengagungkan kebesaran raja-raja di zaman Blambangan. Menelitik cerita sejarah Blambangan ada sejak tahun 700 sampai 1400 Masehi. Kurangnya bukti prestasi membuat kehadiran kerajaan ini hanya sebuah cerita rakyat. Bahkan silsilah keturunan bangsawannya pun sama sekali tidak ada. Alhasil, tidak ada satupun penyebut prestasi waktu pemerintahan masing-masing raja. Dari hikayat yang berkembang, ada 5 raja yang pernah memerintah Blambangan. Raja pertama adalah Siung Manoro yang datang dari Kediri, Jawa Timur. Tokoh ini pertama kali masuk ke Alas Purwo dan tinggal di rumah penguasanya, Mbah Dewi Roko Upas. Tidak disebutkan pasti sampai kapan pemerintahan Siung Manoro dan hubungan dengan Ratu Alas Purwo tersebut. Raja kedua Kebo Macuet, putra seorang bangsawan dari Klungkung, Bali. Disebutkan tokoh ini memiliki sepasang tanduk. Karena keanehan inilah dia dibuang oleh orang tuanya ke Alas Purwo. Di tempat ini dia dirawat seorang RSI sakti, Ki Aja Pemenggar yang juga kakek Minak Jinggo atau Joko Umbaran, salah satu raja Blambangan. Selanjutnya Blambangan dipegang Toko Umbaran, pemuda sakti asal daerah Berati, Pasuruan, Jawa Timur. Kala itu kerajaan Majapahit dipimpin seorang ratu, Kencono Wungu yang cantik jelita. Naiknya Joko Umbaran menjadi raja diawali Saimbara Ratu Kencono Wungu. Ratu cukup repot dengan kehadiran Adipati Blambangan, Kebo Macuet, yang mulai merongrong Majapahit. Akhirnya disyambairakan barang siapa mampu membunuh Kebo Macuet akan diberikan tanah Blambangan dan dijadikan suami Kencono Wungu. Singkat cerita, Joko Umbaran berhasil membunuhnya. Dia menang setelah dibantu oleh seseorang pemanjat kelapa Dayun. Kemenangan itu harus dibayar mahal. Wajah Joko Umbaran rusak dan kakinya pincang. Kemudian, Joko Umbaran dinobatkan menjadi Raja Blambangan bergelar Minak Jinggo atau Urubismo dalam hikayat suku Jawa. Minak Jinggo digambarkan seorang raja yang jahat. Dia memiliki senjata besi kuning yang sakti dan memiliki 2 istri, Wahito dan Puyengan. 2 permaisuri ini konon berasal dari Bali. Karena kesaktian inilah Minak Jinggo menjadi raja paling ditakuti. Bahkan kekuasaannya terus meluas hingga Purbolinggo, Jawa Timur. Kondisi ini menjadi ancaman bagi Ratu Kencono Wungu, apalagi Minak Jinggo mulai menagih janji untuk bisa dinikahi sesuai bunyi Saimbara. Dalam kondisi tegang, Ratu Kencono Wungu memerintahkan seorang pemuda sakti, Damar Wulan, untuk berjuang. Damar Wulan ini hingga sekarang menjadi cerita sejarah yang paling populer bagi komunitas warga Banyuwangi. Saking populernya, warga membuatnya menjadi sebuah kesenian Damar Wulan yang dikenal dengan Janger. Setelah Minak Jinggo, Blambangan dipimpin Adipati Siung Laut yang asli warga Blambangan.
Dia memiliki seorang putri cantik, Dewi Sedang Merah. Putri ini rencananya dinikahi dengan patinya, Jothosuro, namun gagal. Sang putri memilih kabur ke Mataram, Jawa Tengah bersama kekasihnya, Pangeran Julang. Kemudian Siung Laut hijrah ke Bali bersama permaisurinya dan bergelar Jayaprana dan Layang Sari. Raja terakhir Belambangan adalah Jothosuro. Setelah diangkat menjadi raja, Jothosuro kembali ingin mendapatkan Dewi Sedang Merah. Dengan kekuatan pasukannya, Jothosuro menyerang Mataram. Usahanya berhasil. Sedang Marang diboyong ke Belambangan, sedangkan suaminya Pangeran Julang memilih kabur. Meski menjadi tawanan, Dewi Sedang Merah menolak dinikahi. Ia memilih mati dengan bunuh diri selama menjadi raja. Jothosuro mengangkat Pati Aryo Bandung. Aryo Bandung kemudian dititipkan agar menyerang Mataram. Padahal ia hanya akal-akalan Jothosuro untuk memiliki istri Aryo Bandung. Namun gagal. Istri Aryo Bandung menolak lalu dibunuh Jothosuro. Mendengar istrinya tewas, Aryo Bandung mengamuk di Belambangan, termasuk membunuh Jothosuro dan seluruh rakyat Belambangan tanpa sebab yang jelas. Aryo Bandung akhirnya bunuh diri dan tewas di Mataram. Kepergian Aryo Bandung ke Mataram bertepatan munculnya banjir lahar yang melanda Belambangan. Saat itu penduduk Belambangan hanya tinggal 10 orang. 5 bertahan di Belambangan, sisanya memilih pindah ke Mataram. Konon sejak itu Belambangan menjadi hutan belantara. Seluruh bekas kerajaan yang ditinggalkan hancur tertimbun lahar. Kisah sejarah Belambangan versi Jawa tersebut dimentahkan seluruh budayawan Banyuwangi. Minimnya bukti di lapangan makin menguatkan pernyataan itu. Sampai kini Belambangan tetap diyakini baru muncul sekitar tahun 1700, yakni selama kepemimpinan Prabu Tawanglun dengan kerajaannya di desa Mancaputih, Kabat Banyuwangi. Tawang Alun diyakini keturunan bangsawan Majapahit dari Jember, Jawa Timur. Kemudian mendirikan kerajaan Macan Putih sebagai ibu kota Belambangan. Sebelum menetap di Macan Putih, Tawang Alun memindahkan pusat pemerintahannya sebanyak 3 kali. Pertama di daerah Lateng, Rogojampi, lalu ke Bayu, Songgon, dan terakhir di Macan Putih Kabak. Keturunan Tawang Alun Rempong Jepati yang berperang puputan melawan Belanda juga diyakini masih memiliki ikatan darah dengan Keraton Mengawi, Bandung. Dari sinilah nama Banyuwangi muncul setelah menghilang Belambangan. Sejumlah sejarawan Banyuwangi mengatakan bukti sejarah Belambangan cukup minim, apalagi tidak ada satupun prasasti yang menyebutkannya. Selama ini kesimpulan kerajaan ini didapat dengan menganalisasi dari berbagai sumber yang otentik. Keyakinan ini didasarkan pada berbagai bukti catatan sejarah. Konon dari buku-buku sejarah yang ada di perpustakaan Leiden, Belanda, nama Belambangan hanya disebut sejak pemerintahan Tawang Alun. Nama Belambangan sendiri pun juga disimpang siur. Ada yang menyebut cikal bakalnya adalah Tirto Arum, ada juga dari kesusastraan Kerajaan Kediri menyebut Belambangan dengan Belambangan artinya daerah subur penghasil padi terbesar selama pemerintahan Majapahit. Bukti ini bisa dikaitkan dengan julukan Banyuwangi saat ini yang dikenal dengan Lumpung Padi Nasional. Penetapan hari jadi Banyuwangi 18 Desember 1771 juga didasarkan pada sejarah perjuangan Tawang Alun dan keturunannya melawan penjajah Belanda. Banyaknya bukti sejarah bekas kerajaan Belambangan yang tersisa diyakini tidak ada kaitannya dengan Hikayat Damar Wulan, Minak Jinggo, dan Belambangan. Diperkirakan beberapa situs sejarah Belambangan yang diyakini peninggalan Minak Jinggo justru bekas istana dari kerajaan Tawang Alun. Konon pernah ada penelitian tentang hal itu, tapi hasil nihil. Tidak ditemukan satupun bukti yang mengaitkan dengan zaman Belambangan. Berdasarkan bukti itulah, Belambangan tetap diyakini tidak pernah ada dan hanyalah sebuah hikayat. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau salah penyampaian kata.
Tetap dukung channel Babat Nusantara dengan cara like, komen, dan subscribe. Saya pamit. Rahayu, rahayu, rahayu.